Ya, pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia ini resmi mengumumkan aturan pemberian bonus hari raya dari aplikator kepada para pengemudi ojek online dan juga kurir. Ini tentunya bentuk tindak lanjut dari perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap para pengemudi ojek online, di mana para aplikator ini dihimbau untuk memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai. Lalu seperti apa respon dari para perusahaan transportasi online tersebut dan seperti apa juga skema yang sudah disiapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Bapak Immanuel Ebenezer. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak. Bertemu langsung untuk membahas kembali apa yang sudah terjadi dan juga bergabung bersama kita ada Bu Lili Pujiastuti, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Bu Lili, apa kabar? Selamat malam. Puji Tuhan, baik Mbak. Baik ya. Bu Lili, tentunya ini juga kabar baik dan nampaknya angin segar untuk banyak pengemudi ojek online di Indonesia. Bagaimana merespon mengenai aturan yang kemudian sudah disampaikan oleh Kemenaker? Yang pertama kita pasti ucapkan puji syukur ya pada Tuhan atas angin segar yang dihembuskan pemerintah, dan ini wujud dari negara hadir untuk kawan-kawan driver ojol. Karena sudah selama hampir 11 tahun kami tidak pernah mendapatkan yang namanya THR atau BHR. Nah, tahun ini kami baru merasakan. Yang pasti kami ucapkan terima kasih pada Pak Presiden, Pak Wamen, juga Pak Menteri Tenaga Kerja dan semua staf Kementerian Tenaga Kerja yang terlibat dalam hal ini. Oke, dan responnya di bawah pun seperti apa Bu? Karena kan kemudian ada pertanyaan berikutnya, akankah skema yang kemudian sudah mulai dibicarakan 20% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 tahun terakhir diberikan kepada yang aktif dan produktif? Ini seperti apa responnya di teman-teman? Teman-teman ya kita menyadari ya Mbak, kita akan terima dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pasti kita ikut mengawal dalam proses pencairan BHR tersebut. Oke, baik. Pak Wamen, ini perjuangannya nampaknya cukup cepat untuk terus menekan dan mendorong para aplikator memberikan bonus hari raya ini. Seperti apa perjalanannya kemarin Pak? Dan responnya sejauh ini dari para aplikator juga Pak Wamen? Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang berjuang. Ini buat yang berjuang. Yang nggak berjuang saya nggak ucapkan selamat. Karena mereka sebagai penikmat hasil perjuangan kawan-kawan yang berjuang. Itu sekali lagi itu penting untuk saya tegaskan. Karena apa yang saya lakukan juga diragukan oleh mereka yang tidak berjuang. Gitu. Mereka kan meragukan apa yang Bu Lili perjuangkan dan kawan-kawannya. Mereka tidak yakin. Nah, hari ini saya tunjukkan bahwa saya tidak pernah berjuang di atas keraguan. Saya berjuang selalu di atas keyakinan saya. Karena saya yakin Tuhan akan melindungi orang-orang yang punya ketulusan dalam perjuangannya. Pertama itu, kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri saya dan selama ini yang saya perjuangkan, akhirnya termanifestasi dengan apa yang diucapkan oleh Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Artinya kita hari ini benar-benar memiliki Presiden yang hadir di tengah rakyatnya. Berapa? Tadi hampir 10 tahun lebih, kawan-kawan ojek online ini kan berjuang bahkan tidak mendapatkan haknya. Itu menurut saya sebuah kejahatan yang mengerikan ya. Itu mengerikan sekali. Hari ini negara hadir. Dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, dia mewakili kepala negara. Kepala pemerintahan Republik ini. Artinya itu harus semua mengikuti. Tidak boleh ada A, B, C, D, F, G lagi. Mereka harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan dipastikan semua aplikator ini patuh untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden, Pak Wamen? Yang disampaikan itu oleh Presiden Prabowo. Prabowo itu bukan kepala ormas, bukan ketua LSM dan sebagainya. Dia kepala Republik ini, sangat-sangat mewakili negara. Kalau mereka nggak paham soal itu, ya sudah saya ajarkan lagi mereka. Bagaimana hidup di sebuah negara. Nah, respon yang diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan dari para aplikator ini seperti apa? Adakah dari mereka yang juga masih menolak Pak? Karena informasinya sepertinya ada satu aplikator yang masih belum menyetujui untuk memberikan bonus hari raya ini. Siapa? Maxim, Pak, informasinya? Masih mau, kata siapa nggak mau. Jadi semua terkonfirmasi akan memberikan bonus hari raya? Mau, ya sudah. Gitu. Dan skemanya yang disiapkan seperti apa Pak Wamen? Tadi yang Mbak sampaikan, 20% dari total apa yang mereka dapatkan ya setahun. Itu misalnya mereka dapatnya 6 juta, jadi 20%. Berarti sekitar 1,2. Misalnya 1 juta, ya 500.
Gitu. Untuk mengantisipasi Pak, tadi kan Bu Lili juga mungkin sudah menyampaikan ya, di bawah mungkin mereka merespon dengan baik, tapi mungkin ada saja kelompok-kelompok yang tadi disinggung oleh Pak Wamen yang tidak ikut berjuang, kemudian ada potensi kecemburuan yang timbul, seperti apa Pak Wamen? Ya kita doakan yang tidak berjuang itu semoga BHR ini dikasihkan ke mereka yang berjuang. Gitu. Dan saya juga mengimbau aplikator untuk bisa memberikan mereka-mereka yang berjuang menjadi prioritas ya, gitu. Karena saya pro terhadap mereka yang berjuang, bukan pro terhadap mereka yang tidak berjuang. Itu. Pak ini Wamen, pemerintah nih, saya nih wakil negara nih yang bicara. Selesai sudah kita bicara mengenai skema tadi 20% dari pendapatan bersih selama 12 tahun terakhir. Tapi kemudian skema kedua yang diberikan adalah dikembalikan juga kepada perusahaan ojek online sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dimaksud Pak? Ini untuk mewadahi mereka yang tidak aktif dan tidak produktif atau seperti apa? Kita tidak mau berdebat persoalan itu dulu ya. Yang paling penting BHR ini ada, lantas kemudian mereka memberikan bentuknya uang cash, itu dulu. Kita tidak mau berdebat pada persoalan itu dulu. Baik. Gitu, karena kita fokus nanti sampai hari raya ini, Idul Fitri, udah situ aja dulu. Kemudian itu pertanyaan teknis lah. Nanti setelah Lebaran dulu kita jawab, itu lebih bagus, lebih relevan ya, jawaban itu ada nanti di sana. Bu Lili, ini kemudian tanggapan dari teman-teman para pengemudi ojek online di bawah seperti apa? Tentunya ini kan angin segar, akhirnya ada uang tunai ya, dalam bentuk uang tunai yang diberikan. Nah, adakah pula kemudian juga masih ada kekhawatiran yang timbul di tengah teman-teman pengemudi ojek online? Ya, ada beberapa kawan-kawan itu yang mempertanyakan, jangan-jangan BHR ini yang menerima adalah mereka yang prioritas. Jadi ada driver prioritas. Yang seperti apa Bu prioritas? Ya, mereka yang driver yang dibina oleh aplikator. Nah, tapi kami percaya Kementerian Tenaga Kerja pasti akan berlaku adil dan ikut mengawasi proses pencairan BHR ini. Baik Pak Noel, mungkin merespon tadi kekhawatiran dari teman-teman pengemudi ojek. Ya wajar ya kekhawatiran kawan-kawan ya Bu Lili gitu lah. Karena kan mereka yang punya data itu, tapi harus ingat kita tidak akan membiarkan mereka tidak mendapatkan rasa keadilan itu. Apalagi Bu Lili yang berjuang dan kawan-kawannya ya. Bu Lili, dan saya tahu sekali. Jadi saya imbau kepada driver-driver yang tidak mendukung dan tidak ikut berjuang, malu nih seorang ibu yang berjuang nih dan kawan-kawannya. Harusnya mereka menegaskan kami menolak BHR. Itu senang sekali tuh saya tuh. Gitu. Tapi kemudian menjadi pertanyaan kemarin yang tidak ikut berjuang. Dan dikumpulkan dana-dana itu kasih ke Bu Lili biar ngidupin kawan-kawannya. Nah Pak Noel, ini kan nanti kita masih menunggu ya bagaimana implementasi dari penyaluran bantuan hari raya dalam bentuk uang tunai. Jika, ini kita berandai-andai, jika kemudian dalam nanti penyaluran itu ada pelanggaran atau mungkin temuan yang dilakukan oleh para aplikator transportasi online ini, sanksinya seperti apa? Saya tidak mau bisa sanksi. Saya bicara tentang ke depan dulu soal implementasi apa yang menjadi perintah presiden. Ya, itu perintah presiden udah. Itu aja dulu. Kemudian kan hari ini ramai-ramai orang buka posko BHR ya di ojek online, padahal mereka tidak berjuang tuh. Tapi ya nggak apa-apa, buka aja posko itu. Semoga itu menjadi posko perjuangan nantinya, karena ini baru tahap awal. Ini baru tahap awal perjuangan kawan-kawan driver ojek online. Tahap kedua adalah bagaimana memperkuat legal standing mereka terkait kemitraan. Karena kita tetap menganggap bahwa driver ojek online adalah pekerja, bukan mitra ya. Itu versi yang negara. Nah tapi kan Pak, ini kan masih belum legal standingnya masih harus diperjuangkan ya. Tadi juga pasti kan Bu Lili juga mempertanyakan mungkin dan teman-teman. Mudah-mudahan tidak hanya tahun ini saja, nasibnya di tahun-tahun berikutnya seperti apa Pak Noel? Mereka berjuang dong. Tapi kita dulu Pak, jawaban lengkapnya disampaikan nanti usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.